Ketemu lagi di Beyond the Game because football is more than a game. Kali ini saya dan Aji mau ngebahas soal transfer, perpindahan pemain. Dari BCA ke Mandiri. Oh beda, itu beda. Itu tinggal tunggu aja tanggalnya. Tanggal apa? Nggak tahu. Iya, jadi sebenarnya transfer ini kan apa ya? Kalau gue bilang, kayak di Indonesia mah masih jarang ya. Ya sering kedengeran doang, cuman prakteknya mungkin. Nah ini kita mungkin bisa ngasih ngobrol-ngobrol lah. Dalam artian tipe-tipe transfer apa aja sih? Indonesia belum pernah transfer, cuman akhirnya ya perlu kita lihat. Nah sambil kita ngasih tahu juga nih, maksudnya alur gimana cara pemain pindah kan dari satu klub ke klub yang lain. Nah ini kan ngelihat akhirnya harus di window transfer lah ya, yang di setiap kompetisi pasti ada dua tuh. Kalau di Eropa musim panas dan musim dingin ya. Nah, kalau kita musim duren, musim kawin. Mau ngalok belum nyampe nih. Belum ada ini. Aziz kan dua biasanya kan memang kalau FIFA ngaturnya dua. Half season sama di awal kompetisi gitu kan. Tapi setahu gue pun ya kalau di luar ya ngomongin transfer itu dalam masa kontrak si pemain. Ya mungkin ada juga yang akhirnya dia udah free agent, dia pindah gitu. Cuman kan dianggap ya udah free, udah nggak ada transfer karena kan perpindahan gitu kan. Ya kalau dianggapnya dia udah selesai masa kerjanya ya nggak bisa dibilang transfer karena memang masih kerja gitu. Cuman ya di Indonesia mungkin masih belum banyak gitu ya yang dari klub bener-bener masih masa kontrak ke klub lain gitu. Jadi apa ya kayak dibeli lah gitu kan. Kalau di luar ya kayaknya udah ini ya. Makanya mungkin ada 3 jenis transfer nih yang kita perlu tahu. Ada yang pertama tadi free transfer dalam artian atau kalau di Eropa kita ada free agent lah, bebas transfer. Yang kedua adanya fee, transfer fee kan. Itu masih ya Bosman rule ya. Jadi dia masih ada kontrak itu cuma 2 bulan. Habis kontrak dia pindah. Kemarin kan pemain Dortmund juga gitu kan, yang dia udah dia mungkin udah pre-kontrak sama pemain Munchen dia pre-kontrak sama Dortmund akhirnya siapa namanya? Saya lupa lagi namanya, aduh. Jangan disebut kalau lupa. Kita ngomong yang kemarin aja ya, paling free transfer yang ramai itu kan Messi gitu kan. Iya. Donnarumma gitu kan. Riandi Ramadana free transfer kemarin dari PBR ke APPI gitu kan. Iya dan ada proses-prosesnya nih kalau sebelum transfer kan biasanya klub itu ada scouting dulu. Mungkin ya dia lihat kebutuhannya di klubnya apa gitu. Terus habis itu dia mulai tuh ngajuin ke klub, "Weh, bos, izin saya mau pemain Anda," gitu. Ya mungkin ngomongin fee lah itu kan. Cuman kalau ternyata udah masa 6 bulan sebelum habis kontrak, ya udah itu bisa langsung karena udah dianggapnya free kan gitu kan, itu pemain. Itu boleh negosiasi lah. Habis itu kan ya mungkin setelah dia nego sama klub udah klub udah nih, aman nih. Dia langsung ke pemain ya lu. Untuk nego kontrak. Nego kontrak deh tuh, mau berapa lo? Mau 250 kah? Ribu? Enggak, M. Gitu. Ya kan kalau di Eropa, kalau ribu itu di mana ya? Di mana ya? Gak tahu tuh di mana tuh, di situ lah pokoknya lah. Terus tangga. Setelah itu dia match check nih kayaknya udah jadi kewajiban ya sebenarnya. Nah iya, ketika proses transfer selesai, yang benar sih nggak sign kontrak langsung, medical check up lah. Medical check up dulu. Bukan kontrak dulu baru check up. Yes, paling kayak semacam agreement aja bahwa ketika ini udah deal ya udah ngikat doang, tapi bukan kontrak. Oke, berarti akan aktif saat medical check up-nya. Yes, tapi kalau sign kontrak yang benar-benar kontrak full itu memang setelah kan. Ya kalau kita lihat makanya di luar juga kan banyak yang tinggal tunggu medical check up nih gitu. Dia bilang tinggal tunggu medical check up. Gimana nih medical check up baru di-announce kan biasanya. Iya, baru di-announce. Kalau di Indonesia gimana tuh? Di-announce dulu. Persiapan mulai medical check up. Giliran cedera. Bapak dulu gitu? Enggak sih. Enggak ngomong-ngomong. Tapi iya dulu ya bener-bener. Kalau ingat lagi dulu kayak gitu sih karena udah sign. Medical check up nih gitu. Ya akhirnya baru tahu sekarang ini sih. Untungnya sekarang kayaknya udah banyak yang aware ya klub-klub di sini ya. Dia udah. Karena jadi banyak klub juga yang merasa pemainnya cedera gua kontrak. Itu karena kan aset ya pemain dibayar mahal-mahal gitu. Terus lu medical check up-nya setelah lu tanda tangan. Kegagalan medical check up tidak menggagalkan kontrak, ada tuh di regulasi FIFA-nya. Jadi makanya suatu knowledge juga harusnya medical check up dulu baru proper kontrak lah. Nah, habis itu baru diregistrasikan. Ini hal berbeda nih. Ada yang mungkin beberapa klub kena ban registrasi
pendaftaran pemain karena mungkin ada kasus, tapi bisa sign kontrak. Beda antara sign kontrak pemain dengan registrasi. Nah ini baru registrasikan lah. Kalau di luar tuh ada TMS lah ya, yang kalau ada fee-nya ya dimasukkan klausul. Itu harus dikasih tahu gitu ya kalau fee-nya itu ya. Itu sih. Terus gimana? Tipe ini ya sih, tipe tadi yang masalah free transfer tadi kan kita tahu lah, Busmendo lah bebas, tidak ada apa-apa nih, gue langsung aja dengan pemain. Nah, ini yang masalah ada fee-nya nih, transfer fee, perpindahan. Ini tiap klub, tiap perpindahan pemain juga beda-beda. Ada yang di kontrak pemain, ada yang release fee, yang Haaland lah terakhir dibeli 60 atau 75 juta. Iya, sama City. Sama City, nah. Kenapa murah gitu? Karena memang di kontraknya si Haaland sama Dortmund, ada release fee-nya. Angkanya release fee-nya cuma segitu, gitu. Buyout cost-nya segitulah. Ada klub bisa beli itu tinggal dibeli. Gitu. Yang mahal kan Messi dulu kan dipatok sama Barcelona, cuman kayaknya pada tar aja dia tunggu Bosman belumnya aktif. Akhirnya dia Bosman kan ke iya, akhirnya dia ini ya karena itu sebenarnya haknya si klub ya akhirnya sama pemain juga sih ya. Lo mau gimana dan agen kalau di sana kan memang perwakilan si pemain lebih banyak di agen kan ya ibaratnya. Ada keterwakilan lah. Kayaknya udah jarang sih kalau di luar ya sama langsung gitu pemain langsung ngomong sama manajemen tuh mungkin udah. Ya perannya jadi di sini ada yang mewakili, ada manajernya lah. Ini namanya agent tadi. Jadi nggak hanya sekedar ketika mau nyari klub aja tapi juga ikut nego, ngontrol kontraknya, bikin release fee-nya berapa segala macam itu. Oke. Nah, aku juga kayak kalau udah ketemu, kalaupun akhirnya ada transfer fee, baik pakai release fee atau enggak, klub sama klub nih, kalau nggak ada release fee kan angkanya berapa tinggal transfer gitu kan. Ya itu udah ya keputusan bersama lah ya, ibaratnya ya namanya harga, kita nggak bisa nahanan mau klub mau kasih harga berapa. Ya makanya kayak yang jujur aja gue sih ngerasa, wih Messi dikasih harga segitu siapa yang mau beli? Kayaknya sih tuh emang ujung-ujungnya buat di-keep aja gitu kan. Tapi ya mau gimana gitu, nggak ada aturannya dan ya boleh-boleh aja gitu. Kalau ada yang bisa bayar pun ya mungkin aja juga, kita nggak tahu gitu kan, manusia-manusia di dunia ini kan ada tiba-tiba uangnya jatuh. Itu kan klub sama pemain ya, klub sama klub juga ada tuh transfer fee-nya, ada kayak buyback bisa dibeli kayak si Pogba, Morata gitu kan. Itu bisa dibeli balik nanti ya gitu. Ada yang dapat komisi bahkan klubnya kalau misalnya nih ntar kalau lo bisa lo beli dari gua terus nanti dia jual lagi dari klub lo, gue tetap dapat commissionnya. Iya, dapat sell on percentage lah gitu. Jadi dia dapat, ntar masih bagi-bagi loh mau gue inget gitu. Karena banyak kan yang wah dia berhasil ngejual si ini, dia dapat juga tuh karena ada klausul itunya kan gitu, yang itu sih. Itu pernah mungkin di Neymar kalau nggak salah tuh, klubnya waktu di Santosnya tuh dia dapat waktu bener. Dia pindah ke PSG katanya dapat juga dari Barca ke itunya. Bahkan kalau pemain ke pemain kan setahu gua ada yang misalkan si pemain ini lolos kayak add-ons gitu. Dia lolos, kalau pemain nyetak gol berapa? Iya, nyetak gol berapa dia dapat gitu. Karena yang gua dengar terakhir pemainnya Aston Villa atau pelatihnya kalau misalkan dia lolos atau dia berhasil bertahan dapat klub sebelumnya. Gitu. Kasarnya berarti bawa klub lolos ke Premier League, klub lamanya dapat sekian persen. Iya, klub lamanya tetap dapat gitu karena mau dianggap gitu kan. Yes, itu sih. Terus kalau loan sendiri itu gimana tuh? Loan panjang juga, loan ada yang loan pinjam lah ya, pemainnya ada yang free, loan free nggak pakai biaya ya, cuman misalnya dari pemain pinjaman tuh kayak misal Inter ya, Korea pindah ke Lazio ke Inter, apakah free atau ada fee-nya juga itu tergantung. Nah, yang ada bayarnya juga ada, pemain dipinjamkan tapi bayar. Setelah ini dia bayar gitu ya? Nah, pokoknya mau minjem si A ke klub ini 1 tahun tapi bayar sekian ya gitu loh. Ada juga gitu. Iya, yang fee ya. Tapi paling sering kalau di Eropa tuh ini loh, yang ada loan with option buy atau obligation buy. Yang option to buy tuh kemarin si Anthony Martial tuh, cuman kayaknya nggak diaktifin tuh akhirnya sama Sevilla ke MU. Mungkin dia balik lagi ke Manchester akhir pulang kampung. Ya itu pindah, tapi ada opsi kalau mau dipermanenkan bayar sekian gitu kan. Bisa. Kalau obligation ya dipinjamkan setahun, tapi nanti tahun depannya harus ditebus gitu kan. Tapi mungkin ada pasal yang kalau dia golin kah atau dia bawa klub itu bertahan kah atau lolos Champions League. Ini mau ambil contoh klub idola gue lah ya, Inter ya. Dia minjem Gosen nih setengah musim, tapi musim depan tetap di Inter, tapi dengan peminjaman. Tapi ketika musim depan dia nyetak gol pertama aja buat Inter, satu gol pun langsung obligation untuk dipermainkan dengan harga yang disepakatin. Sejujurnya, gua baru denger sih soal loan secara detail karena ada beberapa pemain kemarin yang bilang, Bang, di Indonesia ya Bang,
memang kalau dipinjem klub itu harus ngasih uang ke klub ya gitu. Tergantung kesepakatan. Iya, gue bilang akhirnya tergantung kesepakatan. Mungkin kalau si klub asal lu mau ada punya loan fee-nya, ya sah-sah aja gitu. Karena itu udah nanti keputusan antar klub. Bahkan gaji pemainnya juga iya, ada kan yang kan? ada kemarin juga yang gajinya gimana? Oke, setengah-setengah klub asal sama klub yang peminjamnya atau gitu. bahkan ditanggung yang asal atau ditanggung yang minjem tuh. Iya. Kesepakatan aja sih. Sebenarnya gue bilang yang penting mah dibayar sih. Siapanya? Pemainnya dong, iya dong. Ya masa nggak dibayar, kasihan juga. Tapi di sini ada yang nggak dibayar, Pak. Iya itu sih. Masih Masih ada. Belum kan lah emang ya. kayak kan sana yang kontrak gitu. Iya kadang bener-bener kadang jadi permasalahan ada yang loh itu kan kewajibannya sana loh itu kan kewajiban berarti kan emang Karena harus Lon begitu strict sih kayak setiap klub tuh hanya boleh maksimum berapa pemain di Eropa tuh terutama sebenarnya FIFA sih cuman kan kalau klub Indonesia jarang pinjam banyak ya harus maksimal cuma berapa pinjemin atau setiap pemain boleh minjem maksimal berapa pemain dari klub yang sama misalnya kayak tadi Inter minjem Gosen dari Atlanta dia nggak cuman boleh minjem pemain dari Atlanta sekian doang udah Gosen mungkin cuma setahu gua ada minimal ada 4 atau 5 gitu nggak bisa dia ngambil semuanya semua gitu ya repot juga kalau minjem semuanya bos lu minjem sama apa juga dia gimana? maksimum cuman boleh di bawah 10 atau 5 gitu kalau minjem pemain ya. Iya. Jadi Dan nggak bisa setahu dia 20 pemain minjemnya 15 nggak bisa. Dan setahu gue FIFA kan terus update itu kan Yes, di RSTP kan dia selalu apa ya Dan pemain nggak boleh pindah lebih dari 2 tim dalam setahun. oh iya Itu yang kemarin iya. banyak pemain yang dari Liga 2 Iya main benar di dia nggak bisa 2 akhirnya. kali dia mau ke Liga 1 kalau Liga Champions nggak bisa Dia kan. nggak bisa. Ya kemarin ada sih beberapa pemain yang laporan kayak, ya bang udah nggak bisa karena ternyata saya udah 2 kali pindah klub gitu. Bahkan dia balik ke klub asalnya nggak boleh kemarin. Yes memang. Karena dipinjamkannya 2 kali. Iya, jadi dia bilang lah bang, terus gimana ya? Udah, saya nggak gabung latihan sama klub. Kayak gitu kan biasanya dia taunya setelah kejadian kan, bukan dari awal. Mungkin kalau dari awal dia ngitung-ngitung nih mainnya lebih lama di mana. Dan mungkin ya klubnya juga akan komunikasikan sama pemain kan, lu udah nggak mungkin nanti bisa balik main lagi gitu kan. Jadi ya intinya awareness semua stakeholder sih tentang masalah transfer ini. Dan komunikasi lah ya gitu. Kalau memang klubnya tahu harus laporan juga ya pemainnya juga bisa kasih tahu ke klubnya kan. Nah yang oke sih pakai fee soalnya ya, karena dengan ada fee transfer ini uangnya bisa muter ke industri, balik lagi ke industrinya. Bener. Nanti kita buat sesi khusus lah tentang apa yang itu namanya training compensation, solidarity contribution, bagaimana dari transfer fee itu ada persentase untuk SSB-nya lah kalau kita akademinya. Akademi. Atau klub pertama profesional si pemain itu. Misalnya pemain, apalagi pemain Latin kan, atau pemain dari Eropa yang. Jadi nggak lepas banget lah ya. Misalnya level pemain misalnya kayak Haaland pun kan juga bukan Dortmund pertama. Mbappe pun juga bukan Monaco pertama. Klub pertama dia siapa, dapat tuh dia pindah. Misalnya si tadi Haaland pindah ke City, tapi kan dia dibeli City, ada uang untuk si akademinya Haaland tuh berapa. Akhirnya kan akademinya punya uang buat looking the new potential player lagi kan. Gitu. Ada lagi dalam pembelian itu klausulnya yang kayak termin of payment gitu, ada term of payment ya. Cicilan. Iya, kredivo lagi. Kok gue ngomong kredivo sih? Ya jadi dia nyicil lah gitu ibaratnya. Oke, gue bayar lu dulu. Iya, saya temannya Riyandi. Oh, kredivo ya. Gua dong. Iya dia kan nyicil dia bayar dulu. PP Arsenal kan gitu. Arsenalnya bayar dulu berapa, nanti sisanya dibayar. Pokoknya terminnya udah antar klub kan gitu. Ya sebenarnya gue berharap juga di Indonesia setahu gue sih ada yang dia pakai transfer fee, tapi belum mau dibuka mungkin ya. Ya karena pasti kan ada value yang keluar. Ini jujur mungkin karena juga urusan sama pajak, juga masalah administrasi yang juga perlu banyak kan berapa transfernya harus input ke FIFA, TMS segala macam. Inilah butuh awareness lah. Tapi itu kalau ada transfer fee, ya jadinya kan industrinya muncul. Klubnya juga kontrak pemainnya jangka panjang gitu kan. Mungkin dia bisa ngorbitin pemain-pemain akademinya atau bahkan dia bikin lebih bawah lagi dari sekolah bolanya gitu. Dia berani jadi mikir ke situ untuk produce akademi karena tahu nanti ketika pemainnya pergi dia dapat sesuatu. Iya, karena yang gua pernah baca pemasukan dari tim-tim di Amerika Latin itu ya dari si training compensation dan transfernya kan akan terus datang. Klub-klub Liga Jerman, Liga Belanda itu kan yang banyak yang memang dia nggak bisa bersaing dengan Inggris. Iya. Mungkin kalau ngomongin hidup gitu. TV rights juga kayaknya di bawah sama Inggris kan pasti kan gitu. Jadi ya bisa jadi bisa jadi pemasukan baru untuk klub kan, itu juga ngebantu jalannya klub. Itu sih. Ya tentang transfer pemain teman-teman, ketika memang ada inilah masalah prosesnya mengenai bagaimana pemain pindah.
pindah dengan gratis pun juga itu namanya transfer, tapi mungkin free transfer dan lain-lain. Paling itu. Ya kalau ada masukan kita mau bahas apa lagi silakan. Iya boleh, kita masih ayo kita ngomongin sepak bola tapi ya jangan ngomongin siapa gitu. Kita juga mungkin agak sulit juga bos gitu ya. Ya kali ini itu aja sih bincang-bincang di Beyond the Game soal transfer gitu. Gimana sebenarnya ini ya industrinya akan berjalan lewat transfer fee-nya itu. Mungkin nanti untuk klub pertama si pemain lewat training compensation dan memang ada uang lah di situ gitu yang memang bisa dibayarkan ke klub, nggak cuman kosongan nunggu kontrak habis, karena yang kita tahu kan kalau di Indonesia masih banyak yang memang ya nunggu kontrak habis dulu deh, atau kadang pemain tapi saya kurangin ya karena saya nggak mau bayar transfernya atau gimana gitu, itu kan jadi kasihan gitu si pemain mungkin, atau ya industrinya sendiri sebenarnya bisa pindah lewat situ, cuman akhirnya pemain harus dipotong gitu sih. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, subscribe juga APPI TV. Oh, masih butuh lagi subscribe kita? Masih. Aduh. Itu aja dulu, ngemis aja nggak apa-apa. Ya, jangan lupa ya komen juga kalau memang ada masukan kita mau ngomongin apa, mungkin ya seputar sepak bola khususnya di Indonesia. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Angki. Saya Aji. Ciao.